Di sebuah hari yang baru, matahari mulai terbit dan anak-anak sekolah pun mulai terbangun untuk berangkat ke sekolah untuk menempuh pendidikan mereka. Sama seperti anak sekolah pada biasanya, Aris yang merupakan seorang anak remaja juga mulai terbangun dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Aris tiba-tiba memikirkan mengapa ia masih dikekang oleh orang tuanya, padahal remaja lain seusianya sudah mulai mencoba berbagai hal, dari mulai merokok dan bergaul secara bebas. Lalu tiba-tiba ada seorang temannya Aris, yaitu Dan Putra, yang datang menanyai Aris mengapa ia terlihat bingung, dan Aris menjawab bahwa ia sedang memikirkan mengapa ia masih dikekang oleh orang tuanya, sedangkan remaja lain tidak. Namun Dan Putra menjawab dan menceramahi Aris bahwa hal tersebut sebenarnya tidak baik dan apa yang dilakukan oleh orang tua Aris adalah hal yang baik. Namun tiba-tiba ada seorang teman Aris yang lain yang datang, yaitu Bles, yang malah mendukung Aris untuk merokok. Sehingga dari saat itu Aris mulai terpengaruh oleh Bles untuk merokok. Bukannya malah bagus ya? Kan dalam umur segini kita lagi mencari jati diri kita. Jadi kita lakukan segala hal yang kita mau dan bisa saja itu hal yang buruk. Jadi kita butuh pengawasan orang tua. Halah, kita kan hidup cuma sekali. Ditambah lagi kita kan masih remaja. Kita harus mencari jati diri kita. Keesokan harinya, saat Aris dan Bles sedang bermain bersama, tiba-tiba ada sebuah peristiwa yang tak terduga. Dia pengen merokok. Mau nyobain ini gak? Boleh? Ayo beli yuk. Gas. Ini sih Pak, mau beli. Beli apa? Rokok 20.000 ada gak? Ada. Ini, makasih Pak. Ya, sama-sama. Dan hal yang tidak diinginkan tersebut pun terjadi. Bles dan Aris benar-benar mencoba untuk merokok. Wah, kayaknya keren nih kalau aku ngerokok. Lagian di sosial media juga banyak kok seumuran aku udah ngerokok. Beli ah. Setelah membeli rokok, Aris memutuskan untuk memotret dirinya yang sedang merokok, lalu diupload ke media sosial. Setelah Aris mengupload foto di mana ia sedang merokok di media sosialnya, ia mendapatkan banyak sekali dukungan dari para fansnya. Dan tiba-tiba akun Instagram Aris mulai ramai. Dari yang awalnya followersnya hanya 20 orang menjadi 200.000 oleh karena foto tersebut. Sehingga banyak yang mengidolakan Aris, dan juga oleh karena foto tersebut banyak anak-anak maupun remaja yang mengikuti Aris untuk merokok dan berdampak buruk bagi kesehatan mereka, sehingga menjadi banyak kasus merokok di bawah umur. Beberapa bulan kemudian, Aris merasa ada yang aneh dengan tubuhnya karena ia selalu batuk setiap harinya, dan walaupun sudah minum obat tapi tidak membaik, justru malah memburuk. Oleh sebab itu, ia memutuskan untuk memeriksa keadaannya ke dokter. Lama-lama batuk aku makin parah nih. Kayaknya aku harus coba ke dokter dulu ah. Sesampainya di rumah sakit, Aris pun menunggu giliran untuk dipanggil. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter pun pergi mengunjungi Aris untuk memberitahukan kondisi. Iya benar. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Anda memiliki penyakit asma. Hal ini disebabkan karena terlalu banyak mengonsumsi rokok.
Oleh karena hasil pemeriksaan tersebut, Aris dinyatakan memiliki penyakit asma oleh karena kebiasaan merokoknya. Nah, kebiasaan merokoknya ini ia dapati dari media sosial. Jadi, apakah media sosial berperan penting dalam kebiasaan buruk yang kita lakukan? Yuk, simak penjelasan berikut. Media sosial itu punya pengaruh besar karena apa yang kita lihat di sana cepat menyebar dan bisa ditiru banyak orang, walaupun apa yang kita lihat belum tentu baik. Contohnya, jika ada orang yang upload kebiasaan buruk, misalnya merokok, apalagi kalau dia kelihatan keren dan terkenal, orang lain bisa ikut-ikutan, terutama anak-anak dan remaja. Karena di usia seperti itu, mereka tidak mau untuk ketinggalan zaman, sehingga mereka akan meniru hal tersebut, walaupun hal tersebut adalah hal buruk, contohnya merokok. Jadi, dampak sosial informatika dari hal ini adalah yang pertama, orang bisa jadi salah paham dan berpikir kalau merokok itu hal yang biasa atau keren karena hal tersebut banyak dilakukan dan diposting di media sosial sehingga terkesan dinormalisasi. Yang kedua, banyak orang yang ikut meniru. Jadi, kebiasaan buruk makin menyebar karena tidak mau ketinggalan dan mau dianggap keren oleh orang lain di media sosial. Lalu yang ketiga, bisa membuat masalah kesehatan. Contohnya, banyak anak-anak dan remaja yang menjadi sakit karena merokok. Contohnya, asma dan penyakit pernafasan lainnya. Jadi kesimpulannya adalah media sosial bisa sangat mempengaruhi perilaku anak-anak dan remaja. Saat satu orang melakukan kebiasaan buruk seperti merokok dan membagikannya di media sosial, maka banyak orang bisa ikut meniru tanpa tahu resikonya. Akibatnya, kebiasaan buruk menjadi menyebar, menimbulkan masalah kesehatan dan merusak masa depan generasi muda. Karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak meniru hal-hal yang merugikan diri sendiri. Berikutnya adalah wawasan Kristen Alkitabiah. Sebagai orang percaya, kita diajarkan bahwa tubuh kita adalah bait Allah, sehingga harus dijaga dari hal-hal yang merusak seperti merokok, kecanduan, dan penggunaan teknologi yang tidak bijak. Di era digital, teknologi bisa berdampak negatif jika disalahgunakan, seperti kecanduan gadget, penyebaran hoaks, atau konsumsi konten yang tidak membangun. Karena itu, kita dipanggil untuk hidup bijak, menjaga tubuh, pikiran, dan waktu kita agar semua yang kita lakukan termasuk dalam media sosial dan berteknologi dapat memuliakan Tuhan.